Assalamualaikum Sobat Desa Gampingan, kembali lagi nih dengan aku Rianti Hidayah, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ngomong-ngomong, berapa banyak impian yang telah kamu tulis Sobat? Semoga kisah inspiratif dari orang-orang sukses yang kemarin sudah meningkatkan semangatmu untuk juga memiliki impian yang tinggi ya. Oh iya, di video kemarin aku minta kamu buat bucket list atau daftar impian yang ingin kamu capai. Kalau kamu sudah menuliskannya, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkannya? Tentu kamu tidak mau kan semua impian itu hanya menjadi daftar yang sekedar angan-angan. Nah, maka dari itu, yuk kita cari tahu di video berikut ini. Check this out! Kau masih ingat nggak sobat kisah orang-orang sukses kemarin? Dari kisah-kisah tersebut kita tahu bahwa sukses tidak bisa diraih dengan malas-malasan, dengan mengeluh, atau dengan menyerah karena menemukan kegagalan. Tidak dengan itu semua. Seorang yang ingin sukses, yang memiliki mimpi besar, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpinya. Perhatikan bahwa Albert Einstein yang gagal dalam ujiannya, tapi mencoba lagi dengan fokus memperbaiki kekurangannya, hingga ia berhasil pada percobaan selanjutnya. Jack Ma yang menerima banyak kegagalan, penolakan, serta ketidakpercayaan, tapi ia tetap fokus membangun usahanya tanpa memikirkan perkataan orang lain, hingga ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya hingga sebesar sekarang. Begitu juga dengan B.J. Habibie yang fokus membangun pesawat terbang sebagai impiannya untuk bangsa Indonesia dan beliau berhasil mewujudkannya. Dari kisah-kisah tersebut, satu hal menarik yang kita peroleh bahwa kesungguhan seseorang untuk mewujudkan mimpinya ditentukan oleh kemampuannya untuk memusatkan segala pikiran, tenaga, dan segala yang ia punya untuk sesuatu yang ia impikan, hingga dengan izin Tuhan, ia berhasil mewujudkan apa yang diimpikannya tersebut. Kemampuan untuk memusatkan seluruh yang ia punya pada sesuatu yang diimpikannya disebut dengan fokus. Jika seseorang memiliki fokus yang baik, ia akan tetap bertahan meski dalam kondisi apapun hingga ia berhasil mewujudkan apa yang diimpikannya. Ngomong-ngomong soal fokus, saat aku melakukan riset atau telaah berbagai sumber untuk mendalami materi tentang fokus, aku memperoleh sebuah buku non-cetak berjudul The Power of Focus oleh Jack Canfield. Ada satu pertanyaan menarik di buku ini. Do you know the number one reason that stop people from getting what they want? Atau kalau di Indonesia kan, apa kamu tahu alasan pertama atau alasan yang paling banyak menghentikan orang-orang untuk menggapai apa yang diimpikannya? Kira-kira menurutmu jawabannya apa tuh sobat? Berdasarkan hasil penelitian dan dipaparkan pula pada buku ini bahwa alasan utama atau alasan yang paling banyak menghentikan orang-orang menggapai mimpinya adalah kekurangan fokus. Aku kasih penjelasan sederhana nih. Kamu pasti sebelumnya juga sudah memiliki mimpi kan sobat? Tapi saat proses mewujudkannya, ada saja rintangan yang membuatmu lupa apa yang harusnya kamu kerjakan, dan akhirnya menggagalkan semua usahamu itu. Hayo jujur. Tenang, kamu nggak sendirian. Aku juga sering mengalaminya. Apalagi sekarang yang serba online nih, niatnya mau buka laptop untuk mengerjakan tugas, malah nonton YouTube atau film hingga berjam-jam. Niatnya hanya melihat notifikasi apa yang masuk, malah keterusan main sosial media ngepoin si dia. Hayo ngaku. Jadi memiliki fokus itu penting ya sobat, agar kita selalu on track alias tidak keluar jalur dalam usaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Lalu gimana ya sobat cara agar kita tetap fokus hingga kita memperoleh apa yang kita impikan? Nah, sebenarnya dalam buku The Power of Focus ini dibahas tuntas caranya, tapi aku hanya akan membahas langkah awal atau hal yang paling penting dimulai dari sekarang untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Nah, hal penting yang akan kita bahas adalah habits. So, what is habits? Habit atau kebiasaan adalah sesuatu yang kamu lakukan dengan begitu sering hingga menjadi mudah, atau dengan kata lain, perilaku yang selalu kamu ulangi. Mungkin kamu bertanya, loh apa hubungannya kebiasaan dengan mewujudkan mimpi? Life will still give you the consequence, atau kehidupan selalu memberimu konsekuensinya. Begitu salah satu kalimat di buku ini. Karena hidup tidak hanya tentang apa yang terjadi padamu hari ini, tapi itu semua tentang pilihanmu sebelumnya.
Pilihanmu setiap hari akan menentukan apakah kamu akan berakhir dengan kehidupan yang kamu impikan atau justru dengan penuh kesengsaraan. Setiap hari kamu bisa memilih mengisi waktu kosongmu dengan membaca buku mungkin, atau justru menonton konten YouTube anfaedah hingga menguras waktumu. Kamu juga bisa memilih segera mengerjakan tugasmu hingga selesai atau justru menundanya hingga kamu kehabisan waktu. Setiap hari kamu selalu punya pilihan, dan pilihanmu menunjukkan bagaimana kebiasaanmu. Kamu hari ini adalah hasil dari kebiasaanmu beberapa minggu, bulan, atau tahun yang lalu. Jadi, kalau sampai saat ini kamu merasa, kenapa ya kok hidupku gini-gini aja? Mungkin ada yang perlu dipertanyakan pada kebiasaanmu. Jadi, coba deh renungi kebiasaanmu sobat, yang sebenarnya justru membuatmu melangkah mundur di hidupmu atau justru menjauhkanmu dari mimpi-mimpimu itu. Jangan biarkan kebiasaan buruk menguasai dirimu ya sobat. Nah, itu aja dulu dari aku. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas bagaimana mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan produktif atau kebiasaan yang membuatmu lebih baik dari sebelumnya berdasarkan buku The Power of Focus. So, jangan sampai lupa nonton ya. Oh iya, kalau kamu tanya-tanya tentang isi video ini, boleh banget loh. Kamu bisa komen di postingan Instagram kami di @kkn.um.gampingan atau via DM juga boleh. Oh iya, terakhir sebelum ditutup, aku titip pesan nih. Life is choice atau hidup itu pilihan. Karena kamu memang selalu memiliki pilihan untuk berubah menjadi lebih baik atau terlalu nyaman dengan dirimu saat ini. Keraslah terhadap dirimu sendiri untuk menjadi the new you yang lebih produktif, lebih bermanfaat, dan lebih baik dari versimu sebelumnya. Jika kamu tidak bisa keras terhadap dirimu sendiri, maka jangan salahkan kehidupan yang akan begitu keras terhadapmu suatu saat nanti. Itu aja dari aku, Rianti. Dah, assalamualaikum.